Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan King Master Math, media belajar matematika online gitu ya. Dalam kali ini King Master Math menyajikan pembahasan tuntas tentang teorema faktor ya, bab polinomial, matematika peminatan kelas 11 SMA ya, tahun 2022. Materi ini masih new dan hot yang sedang dibicarakan atau dibahas oleh Bapak Ibu guru di kelas 11 ya, mapel matematika peminatan ya, mengenai bab polinomial atau suku banyak ya. Jadi bagi adik-adik yang mau persiapan berjuang sebentar lagi berjuang dalam ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun ya, sebentar lagi akan dilaksanakan, kemungkinan bulan Mei ke depan ya. Ini sengaja memang King Master Math sajikan pembahasan tuntas tentang teorema faktor ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat ya dan berguna bagi adik-adik semua dalam memahami materi polinomial atau suku banyak, khususnya mengenai teorema faktor ya. Jadi pembahasan video ini melanjutkan pembahasan video sebelumnya yang sudah membahas mengenai teorema sisa gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang teorema faktor. Teorema faktor bunyinya ketika ada x min k merupakan faktor dari polinomial fx, yaitu jika dan hanya jika fk itu harus sama dengan 0. Saya ulangi lagi, jika ada x min k merupakan faktor dari polinomial fx jika dan hanya jika fk nya harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi artinya ketika ini x sama dengan k, x sama dengan k ya, x sama dengan k disubstitusikan ke fx ya, maka merupakan, jika x min k merupakan faktor dari fx ya, maka jika dan hanya jika fk harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, biar lebih jelas kita aplikasikan ke contoh 1. Salah satu faktor polinomial x pangkat 3 plus kx kuadrat plus x min 3 adalah x min 1. Maka tentukan faktor lainnya gitu ya. Oke, berarti dari sini karena kita sudah tahu bunyi dari teorema faktor yang menyatakan x min k faktor dari fx jika dan jika fk sama dengan 0. Berarti ini caranya ya, langkah yang pertama adalah ini berarti diperoleh x nya sama dengan 1. Kemudian 1 ini kita substitusikan ke polinomial fx nya, misalkan ini adalah fx gitu ya. Oke, kita substitusikan ke sini, berarti f1 sama dengan 0 ya. F1 sama dengan 0 berarti kita substitusikan x nya diganti dengan 1 pangkat 3 ditambah k kali 1 kuadrat ditambah 1 min 3 sama dengan 0. Kenapa kak kok hasilnya 0 ya, harus sama dengan 0? Ini diperoleh dari teorema faktor yang di atas ini gitu ya, bunyi teorema faktor yang di atas ini ya gitu. Oke, kita hitung 1 pangkat 3 1 kuadrat 1 kali k berarti k ditambah 1 min 3, 1 min 3 itu min 2 ditambah 1 min 1 berarti k min 1 sama dengan 0, berarti ketemu k nya sama dengan 1. Kalau sudah ketemu 1 k nya, kita kembalikan lagi ke atas sini ya, ke atas sini k nya diganti dengan 1 sehingga diperoleh polinomial fx nya ya, ini fx nya yaitu x pangkat 3 plus x kuadrat plus x min 3 gitu ya, sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya untuk menentukan faktor lainnya, kita bagi ini ya, kita bagi polinomialnya ini ya oleh x min 1 ya. Oke, pembaginya ini karena ini merupakan faktor dari fx nya.
Kenapa harus dibagikan, Kak? Yaitu agar nanti kita mendapatkan faktor-faktor yang lain dari polinomial yang ditanyakan ini gitu ya. Oke, karena ini pembaginya x-1 berarti x sama dengan 1 ya. Oke, kita kerjakan dengan cara Horner. Masih ingat ya pembagian polinomial dengan cara Horner? Jika adik-adik mungkin lupa ya, mungkin lupa mengenai pembagian polinomial dengan cara Horner ya, silakan saja ditonton video King Mastermath yang sudah membahas mengenai pembagian polinomial dengan cara Horner ya. Silakan dibuka saja link deskripsi videonya, video ini ya. Nanti di situ ada link video yang disajikan oleh King Mastermath. Buka saja mengenai pembagian polinomial gitu ya dengan cara Horner, langsung akan muncul di situ. Oke, selanjutnya kita kerjakan ya. Berarti ini yang pertama langsung kita turunkan saja ya, 1 1 ya. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan 1 ini, 1 kali 1 1 kita taruh di sebelah kanannya. 1 ditambah 1 berarti 2. Kita kalikan lagi dengan 1, 2 kali 1 2, kita taruhkan di sebelah kanannya. 1 ditambah 2 3, kalikan lagi dengan 1, 3 kali 1 3, kita taruh di sebelah kanannya lagi. Kemudian didapat min 3 ditambah 3, hasilnya 0 ya. Berarti terbukti ya bahwasanya x-1 itu faktor dari x pangkat 3 plus x kuadrat plus x-3. Kemudian ini adalah hasil baginya ini adalah x kuadrat plus 2x plus 3 gitu ya. Sehingga ini adalah faktor yang lain ya, faktor yang lain selain x ini, x-1 ini adalah faktor yang lain dari polinomial x pangkat 3 plus x kuadrat plus x-3 gitu ya. Sehingga diperoleh x pangkat 3 plus x kuadrat plus x-3 itu akan sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 dikalikan dengan x-1. Sehingga kesimpulannya jadi faktor lainnya adalah x kuadrat plus 2x plus 3 gitu ya. Ini mudah sekali, saya kira bisa dipahami ya adik-adik. Kita lanjutkan untuk soal pembahasan yang kedua. Tentukan faktor-faktor dari polinomial x pangkat 3 min 2x pangkat 3 x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 13x kuadrat plus 14x plus 24 gitu ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya, pelan-pelan, yang penting pasti. Misal fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 13x kuadrat plus 14x plus 24 gitu ya. Jika x min k adalah faktor-faktor dari fx, maka k ya adalah salah satu dari nilai ini gitu ya, yaitu pertama adalah plus minus negatif 1 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 6 plus minus 8 dan yang terakhir terus plus minus 12 dan yang terakhir adalah plus minus 24. Lah kenapa kok nilai-nilai dari ini? Karena ini yang saya sebutkan tadi itu adalah faktor dari 24 ini yang merupakan suku tetap ya, suku tetap dari polinomial di atas ini yang ditanyakan gitu ya. Oke. Oleh karena itu, untuk menentukan faktor dari fx perlu diselidiki dahulu faktor-faktor dari 24 tersebut yang menyebabkan dimana fx harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita coba-coba satu-satu gitu ya, kita coba satu-satu untuk menentukan salah satu faktor dari polinomial yang ditanyakan ini gitu. Itu jika tidak diketahui salah satu faktornya, kita disuruh menentukan faktor-faktor dari polinomial yang ditanyakan gitu ya. Nah, caranya apa? Caranya kita cari dulu ya faktor-faktor dari suku tetapnya. Karena ini suku tetapnya 24 ya, kita sajikan dulu faktor-faktor dari 24 itu berapa aja ya, ada ini semua gitu ya. Kemudian kita coba satu-satu,
kemudian mana yang hasilnya sisanya 0. Kalau sisanya 0 berarti terbukti bahwasanya nilai itu adalah faktor dari polinomial yang ditanyakan gitu ya. Oke, kita mencoba untuk X sama dengan negatif 1 gitu ya. Kita coba untuk X sama dengan negatif 1, kita kerjakan dengan cara Horner ya. Kita bagi dengan ini ya, X sama dengan min 1. Kita turunkan yang pertama berarti 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Kemudian kita jumlahkan negatif 2 ditambah negatif 1 negatif 3. Kemudian kita kalikan lagi dengan negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 3 ditambah negatif 13 berarti negatif 10 kali negatif 1 hasilnya 10 ditambah 14 24 kali negatif 1 hasilnya negatif 24. Kita jumlahkan ketemu 0. Nah, karena sisanya ketemu 0 berarti terbukti bahwasanya X sama dengan min 1 itu adalah faktor dari polinomial X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 min 13 X kuadrat plus 14 X plus 24 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah oleh karena F negatif 1 sama dengan 0, maka ini ya X plus 1 merupakan faktor dari Fx ya. Oke, kita sudah dapat 1 yaitu X plus 1 ya, faktor dari Fx nya. Kemudian suku banyak Fx ini ya, X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 min 13 X kuadrat plus 14 X plus 24 dibagi dengan X ini plus ya. Oke, dibagi dengan X plus 1, hasil baginya adalah ini ya, X pangkat 3 min 3 X kuadrat plus 10 X plus 24. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari ini hasil bagi ini 1 min 3 min 10 24. Ini kalau dibuat polinomialnya berarti ini pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 berarti X pangkat 3 min X kuadrat min 3x kuadrat min 10x plus 24 sama ya. Nah, ini diperoleh dari hasil baginya ini gitu ya. Kemudian untuk mencari faktor dari Gx ya, dari Gx yaitu dengan pembagian cara skema Horner lagi ya. Berarti kita coba ini langsung ya, yaitu x min 4 gitu ya, x min 4 karena disubstitusi ketika disubstitusikan dicoba-coba untuk plus minus 2 plus minus 3 sampai plus minus 4 sini, itu yang cocok adalah ini yang nantinya adalah hasilnya sisanya adalah 0 ya, yaitu x min 4. Berarti x nya adalah 4, kita taruh di sini gitu ya. Kita kerjakan dengan cara Horner ya. Oke, berarti ini yang kita bagi lagi, yang ini Gx nya, yang hasil baginya dari ini, bukan yang ini lagi gitu ya. Oke, berarti ini 1 negatif 3 negatif 10 ya. Ini yang benar adalah negatif 10, bukan plus gitu ya. Min 10 kemudian 24. Kita kerjakan, kita turunkan yang pertama 1 kali 4 4. Lalu sini negatif 3 ditambah 4 1 kali 4 4, kita jumlahkan dengan negatif 10, negatif 6 kali 4 negatif 24, kita jumlahkan dengan 24 hasilnya 0. Berarti terbukti bahwasanya sisanya adalah 0, sehingga artinya x min 4 itu adalah faktor yang kedua dari polinomial X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 14X plus 24 ya. Oleh karena G4 sama dengan 0, maka X min 4 merupakan faktor dari Fx gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini pembahasan, masih lanjutan pembahasan tadi. Dari pembagian di atas didapat ya, Fx nya itu ini X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 14X plus 24. Itu faktornya ini X min 1 kali X min 1 X min 4 ya, ini ya. Ini X min 4 yang benar ya. Oke, X min 4
bentar, kita coba lihat lagi. Ya bener ya, X-4 bener ya. Oke, ini X-4 ya yang bener ya. Berarti X-1 kali X-4 kali berapa tadi kita lihat. Ini kalau dibuat polinomial ya, ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, berarti X kuadrat plus X min 6 ya. Ini faktor yang lainnya ya, faktor yang lainnya selain X min 4 sama mana tadi ini ya, yaitu X min 1 yang merupakan faktor dari polinomial yang di atas ini gitu ya. Oke, sehingga ini ya, yaitu kali dalam kurung X kuadrat plus X min 6. Nah, kalau sudah sudah sampai berderajat 2 seperti ini, tidak usah pakai cara Horner, langsung aja difaktorkan seperti biasa gitu ya. X kuadrat plus X min 6, yaitu faktornya adalah X plus 3 sama X min 2, sehingga sudah ketemu ini, ada 4 ini faktor dari polinomial X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 3 plus X kuadrat plus 14X plus 24. Itu adalah ini ya, ada 4, yaitu yang pertama X min 1, X min 4, X plus 3 ditambah dikali X min 2, ada 4 faktor ini. Sehingga kesimpulannya jadi faktor dari polinomial X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 14X plus 24 adalah ini, X min 1, X min ini 4 ya, sorry salah ketik lagi ya, X min 4 dikali X plus 3 dikali X min 2 gitu ya. Ini faktor dari faktor yang ditanyakan di atas ini gitu ya. Jadi kalau dinyatakan dalam X ya, berarti ini yang pertama X sama dengan 1, ini berarti X sama dengan 4, ini X sama dengan negatif 3, ini berarti X sama dengan 2 ya. Ini faktor-faktor dari polinomial yang ditanyakan itu ya. Contoh yang kedua ini caranya mencari faktor-faktor dari polinomial ketika tidak diketahui salah satu faktor polinomialnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk berikutnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini King Master sajikan latihan soal ya, sekitar ada 5 latihan soal ya. Silakan dikerjakan ya adik-adik, untuk latihan adik-adik semua dalam menguji kemampuan adik-adik semua mengenai teorema faktor gitu ya. Untuk latihan yang pertama, diketahui polinomial X pangkat 3 min 13X min 12 gitu ya. Salah satu faktor polinomial tersebut adalah titik gitu ya. Oke, saya kira adik-adik bisa mengerjakannya gitu ya. Berarti artinya ini silakan dicari gitu ya, cari dulu faktor dari 12 itu berapa saja, kemudian dicoba gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Bunyinya seperti ini: salah satu faktor polinomial X pangkat 3 plus K X kuadrat plus X min 3 adalah X min 1 ya. Berarti ini sudah diketahui salah satu faktornya ya. Kemudian pertanyaannya faktor yang lain adalah titik-titik. Mudah sekali ya, saya kira ini mudah sekali. Sudah saya jelaskan di contoh soal yang pertama tadi gitu ya. Kemudian latihan yang ketiga, polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 min px kuadrat min 12x plus 15 habis dibagi x min 5. Kalau habis dibagi berarti artinya ini x min 5 faktor dari ini gitu ya, faktor dari fx nya. Berarti kalau habis dibagi berarti sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0 ketika x sama dengan 5 atau 5 nya disubstitusikan ke
fx ini hasilnya harus sama dengan 0 gitu ya. Setelah itu silakan dicari faktor yang lain gitu ya, pakai ordner bisa ya. Oke, kemudian untuk latihan yang keempat, jika x kuadrat min 2x min 8 merupakan faktor dari polinomial ini, x pangkat 4 min 15x pangkat 3 min 6x kuadrat plus ax plus b, maka nilai dari a plus b berapa ya. Oke, yang kelima, yang terakhir, latihan soal yang terakhir, polinomial x pangkat 9 min x ini ya, kalau biar jelas ini saya kurung aja gitu ya. Oke, x pangkat 9 min x difaktorkan menjadi polinomial dengan derajat sekecil-kecilnya dan koefisiennya bilangan bulat. Banyak faktor tersebut adalah, berarti ini silakan dicari faktornya berapa saja, kemudian jumlah dari faktornya itu ada berapa gitu ya. Nek 9 ya berarti 9, 5 ya 5, nek 4 ya 4 gitu ya. Oke, itu ya 5 soal latihan yang King Master sajikan ya sebagai bahan latihan untuk adik-adik semua untuk mempertebal dan menguji seberapa jauh kemampuan adik-adik dalam memahami materi teorema faktor gitu ya. Oke, selamat mengerjakan, mudah-mudahan sukses dan bermanfaat gitu ya. Akhirnya terima kasih sudah menonton video ini ya adik-adik. Bagi adik-adik semua yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan dibuka saja di kolom deskripsi video ini gitu ya. Please like and subscribe. Bagi adik-adik semua ya, silahkan di like video ini jika bermanfaat ya, dan subscribe, silahkan di subscribe channel King Master Math agar channel King Master Math selalu maju dan selalu memberikan pembahasan mengenai matematika yang lebih banyak lagi gitu ya. Oke, terima kasih, salam hangat dari King Master Math, media belajar matematika online gitu ya. Jadi ketika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih, kurang lebihnya mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.